mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung. Itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Itu dari Sylvester ya. Dari Sylvester bicara mengenai soal penghinaan dan kemudian juga tidak akan membiarkan sampai ke lubang tikus pun. Jadi saudara sekalian, kita harus pahami ya. Tentu kita bicara tentang hak dan kewajiban. Itu yang paling penting ya. Haknya apa, kewajibannya apa. Oke. Coba kita bacakan dulu sebelum kita bicara hak dan kewajiban ya. Di sini ada berita dari iNews ya. Sylvester Matutina angkat bicara terkait Ribu dan Rocky Gerung, saya kejar sampai ke lubang tikus. Kemudian dari Nasional Sindo News, disindir Rocky Gerung penjilat, Sylvester Matutina, lebih baik saya mati daripada direndahkan. Kurang lebih sama ya. Tadi kita sudah mendengar. Coba kita bacakan lagi ya bagi mereka yang belum mendengarnya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed Sylvester Matutina angkat bicara terkait perdebatan panas antara dirinya dan pengamat politik Rocky Gerung. Kalau antara itu dan pasangannya ya, tidak dengan. Saat program Rakyat Bersuara iNews TV tanggal 3 September lalu malam. Menurutnya sikap yang ditunjukkannya sebagai bentuk terapi kejut kepada Rocky yang kerap merendahkan orang. Mengenai dinamika yang terjadi Selasa 3 Desember 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman, iNews TV antara saya Sylvester Matutina ya dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, memaki semua orang di Republik ini, ujar Sylvester dikutip dari video yang diunggah akun X John Sitorus _18 Rabu. Termasuk para senior, para akademisi, para pakar dan kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat, sambungnya. Dia menuturkan selama ini orang-orang yang tidak pernah membalas dan memilih hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima tanda Sylvester? Sylvester mengaku tidak bisa menerima tindakan Rocky Gerung yang suka menghina dan merendahkan tersebut. Bahkan Sylvester dengan tegas mengatakan lebih memilih mati daripada dihinakan ya. Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihinakan dan direndahkan seperti itu. Saya berjanji saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun, tegasnya. Sebelumnya debat panas terjadi antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed Sylvester Matutina dan akademisi Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara iNews TV Selasa malam. Mereka hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk Banyak Drama Jelang Pilkada Kenape. Peristiwa itu berawal dari ketika Rocky menyindir banyak orang yang menuju kesuksesan dengan cara menjilat. Mendengar itu Sylvester pun menyerang Rocky secara personal dan mengatakan bahwa dirinya mengasihani akademisi tersebut karena belum pernah menikah. Anda salah besar Bung Rocky, Anda itu pecundang, kami bukan penjilat. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah, baik jabatan, proyek, dan sebagainya, katanya. Kemudian, saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer, jadi Anda salah. Dan Anda pikir kami ini rumit berpikir, Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Oh enggak, Anda lihat Anda sendiri, Anda sampai hari ini
Masih bujangan lapuk, kasihan, sambungnya. Balik melawan, Rocky yang tidak menyebutkan nama sosok penjilat itu justru mengatakan bahwa respons Sylvester malah memperlihatkan bahwa dirinya merupakan penjilat. Satu ikan kepancing, kata Rocky. Ini kan manusia pecundang yang gak ada bergunanya buat Republik ini. Saya gak tahu gunanya Anda buat Republik ini, saya gak pernah dapat loh, jawab Sylvester. Perdebatan berlanjut ketika Sylvester meminta Rocky menjelaskan bukti Presiden Jokowi cawe-cawe. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, kata Rocky dalam diskusi yang dihadiri juga oleh loyalis Anies Baswedan, Ges Khalifa, juru bicara PDIP Ciko Hakim, dan ketum Prabowo dan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer itu. Masih ada juga ya Prabowo. Udah Pak Prabowo, buanglah, berhentikan, bubarkan semua relawan Anda. Kalau Anda ingin menjadi presiden bagi Republik Indonesia, bukan presiden para relawan seperti Jokowi ya. Anda mau bukti yang kompleks atau parsimoni, kata Rocky kepada Sylvester. Sylvester mempersilahkan Rocky memberikan bukti apa saja. Kemudian Rocky menanyakan suatu prinsip hukum kepada Sylvester. Sudahlah, saya bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan, jawab Sylvester. Kita kalau di pengadilan bro, nggak ada kita panjang-panjang kayak begini, langsung mana buktinya. Hakim akan minta itu, sambungnya sambil menunjuk Rocky. Oke, Anda hakim ya, saya terangin. Buktinya namanya Fakta Sunt Servanda. Tahu nggak istilah itu? Tanya Rocky ke Sylvester. Ya. Pada anak hukum tahu semua ya Fakta Sunt Servanda ini ya. Walaupun versi Rocky agak beda ya. Dia bilang pact must be served ya. Perjanjian harus diucapkan. Kalau yang kita pahami adalah Fakta Sunt Servanda itu adalah perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang atau harus ditaati oleh para pembuatnya. Mungkin kurang lebih sama ya. Saya bilang Rocky mana buktinya, karena kita ngomong presiden yang cawe-cawe, kata Sylvester. Oke. Ya sahabat era sekalian, debat seperti ini dibandingkan substansinya kadang-kadang memang muncul emosinya. Jadi emosinya muncul ya. Oke. Apa yang salah, apa yang benar ya? Begini. Saya tidak ingin membenarkan Rocky 100%, tetapi juga tidak ingin menyalahkan Sylvester 100%. Karena secara logika pasti saya berpihak kepada Rocky ya, tetapi tidak berarti 100% posisinya harus dibenarkan ya. Kenapa begitu? Begini sahabat sekalian ya. Menurut saya Sylvester tidak bisa ya. Tidak bisa mengatasnamakan orang lain. Tidak bisa mengatasnamakan Jokowi untuk mengatakan bahwa selama ini orang dihina Rocky diam saja dan lain sebagainya. Didungu-dunguin macam-macam dan lain sebagainya. Saya akan kejar sampai ke lubang tikus. Kalau itu terkait dengan hinaan pribadi Sylvester, itu menurut saya masuk akal. Nah, di mana masuk akalnya? Kemarahan itu masuk akalnya adalah ketika Rocky bilang dungu kepada yang bersangkutan, kenapa bodoh begini kepada yang bersangkutan. Jadi itu kan direct bilang bodoh dan dungu. Nah, marah itu boleh, tetapi tentu dengan porsinya dong. Masa melebihi porsinya marahnya? Kan harusnya dia balas juga. Misalnya bilang Anda yang dungu kan, misalnya gitu. Atau bilang Anda yang bodoh. Atau dibilang interupsi, tolong peringatkan Rocky jangan personal seperti itu. Misalnya begitu. Kalau dia menggunakan cara-cara yang jauh lebih elegan. Jadi memang tidak boleh namanya personal attack ya dalam diskusi seperti itu. Nah, tapi kalau Rocky itu kemudian mengkritik Presiden Jokowi, ya Sylvester menurut saya tidak boleh marah karena itu Presiden Rocky juga, Jokowi itu. Yang kita boleh marah adalah kalau di luar negeri presiden kita dihina orang. Nah, itu boleh kita marah karena bukan, ya kan, the president, ya kan, doesn't belongs to that guy atau that person. Kita bisa marah, Anda jangan menghina presiden kami. Anda urus negeri Anda sendiri, kan begitu. Tapi ini Rocky punya standing untuk mengkritik Presiden Jokowi karena Jokowi itu presidennya Rocky juga.
presidennya Sylvester juga. Jadi Rocky menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengucapkan kritik, untuk mengucapkan opininya. Dan Sylvester nggak boleh marah. Yang bisa dilakukan adalah melakukan counter opini. Misalnya dia mengatakan, menurut saya tidak benar yang Anda katakan. Begini. Jadi adu argumen bukan adu sentimen. Karena sekali lagi yang dikritik Rocky itu bukan saudara Jokowi atau Joko Widodo, bukan Bapak Joko Widodo, tapi Presiden Republik Indonesia yang kadang-kadang diplesetkan dengan Raja Jawa. Ya salahnya sendiri Bahlil kenapa mengungkapkan itu. Jadi dia tidak boleh mewakili seolah-olah orang sakit hati semua mendengar omongan Rocky. Yang sakit hati saya kira tidak lebih banyak dibandingkan orang yang terhibur, yang senang mendengar pernyataan Rocky Gerung tersebut. Buktinya dia diundang dalam acara di mana Luhut bin Sarpanjaitan hadir misalnya. Jadi tidak benar juga klaim-klaim mengatasnamakan Jokowi. Yang berikutnya adalah relawan itu tidak ada institusinya. Kecuali kalau Sylvester itu pejabat pemerintah yang merupakan juru bicara resmi. Kalau kita lihat badan hukumnya apa relawan kan nggak ada, cuma klaim saja biasanya. Entah ada terdaftar atau enggak. I don't know exactly. Saya kira banyak sekali relawan-relawan itu yang nggak terdaftar sebagai badan hukum. Ya kita lekatkan saja di diri kita. Kadang-kadang itu hanya sekedar merek untuk kita ngomong di publik. Padahal belum tentu juga itu sebuah institusi yang memang solid. Yang mungkin ada anggota-anggotanya atau tidak. Saya tidak spesifik ya ngomong tentang Solmed ya. Karena saya sumpah tidak tahu ya apakah organisasi Sylvester ini ada keanggotaannya. Apakah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan aktif di luar kampanye pemilu ya. Karena kan organisasinya terus dipakai. Karena yang saya tahu ada teman saya, ketuanya dia, wakilnya dia, bendaharanya dia, sekretarisnya dia, alias dia cuma sendirian di organisasi itu sejak puluhan tahun. Ada juga yang seperti itu. Coba cek misalnya yang mania-mania dan lain sebagainya itu. Apakah memang ada sebuah kegiatan yang memang terorganisir yang reguler kan? Kan organisasi itu harus ada kegiatan yang reguler. Tidak hanya kemudian mendaftar orang lalu kemudian terdaftar selesai nggak ada kegiatannya kan? Dikatakan organisasi ya kalau ada sebuah kegiatan, ada aktivitas yang reguler ya. Nah saudara sekalian itu yang ingin saya katakan. Tapi Rocky tidak boleh juga mengatakan direct kepada yang bersangkutan, mengatakan kenapa Anda bodoh begini, kenapa dungu begini ya kan. Nah jadi menurut saya kalau dia bilang Jokowi dungu, Jokowi bodoh, itu dia mengkritik menggunakan haknya, mengkritik seorang presiden bukan mengkritik seorang Jokowi. Jadi bodoh dan dungu itu termasuk kita mengatakan zalim ya, tidak adil dan lain sebagainya sama. Itu sebenarnya kritikan terhadap kebijakan ya seorang presiden dan itu bukan benda hidup. Tidak seharusnya seorang presiden itu memiliki hati, memiliki otak, memiliki pikiran. Dia benda mati, dia fungsi, dia sesuatu yang diperintahkan oleh konstitusi untuk menjadi dalam tanda kutip ya jongosnya rakyat, yaitu mensejahterakan rakyat, kemudian mencerdaskan rakyat, melindungi rakyat. Jadi dia cuma pesuruh saja. Karena itu wajar kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan yang baik, kemudian orang mengkritiknya. Presiden Jokowi sekali lagi. Dan antara mengkritik sama memuji itu sama nilainya seharusnya. Memuji itu boleh-boleh saja, mengkritik juga boleh-boleh saja. Dan kualitas pujian dan kualitas kritik itu belum tentu. Kritik itu lebih jelek dibandingkan memuji. Pujian itu bisa hoax, bisa nggak benar. Misalnya ada pujian yang menyamakan Jokowi dengan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Nah itu kan terlalu berlebihan. Dan itu jauh panggang dari api, ya kan? Tapi kalau misalnya bagaimana dengan Rocky yang mengatakan bahwa Jokowi bajingan tolol
dalam fungsi sebagai presiden ya nilai sendiri mana yang lebih dekat ke Umar bin Khattab atau ke bajingan tololnya. Kan sama kualitasnya. Kalau diukur jangan-jangan yang lebih dekat ke apa yang dikatakan Rocky dibandingkan apa yang dipujikan orang. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, saya tidak bisa membenarkan direct attack kepada personalnya. Jadi wajar orang marah kalau dikatakan dungu dan bodoh. Tetapi tidak boleh kemudian mereaksi melebihi dari apa yang dikatakan. Apalagi sampai ingin menyentuh fisik, itu nggak bisa. Yang kedua, tidak bisa kita mengatakan mewakili orang lain. Ya, apalagi kemudian mengimajinasikan seolah-olah orang lain itu juga tersinggung, marah dan lain sebagainya. Jangan memobilisasi orang untuk marah, ya kan? Karena kalau orang marah ya terjadi demo besar-besaran kan. Kalau ada orang tua yang kemudian mengancam Rocky, kita coba kita setelkan video orang tua yang mengancam Rocky. Ya sudahlah ya. Saya juga tidak ingin memperbesar masalahnya. Tapi ya kita lihatkan saja. Saya membayangkan kalau dia ucapkan Rocky itu diganti Jokowi, sudah lama dia ditangkap. Padahal jauh lebih berhak dia, ya jauh lebih tidak berhak dia memaki Rocky ketimbang memaki presiden. Kenapa? Karena Rocky itu manusia biasa yang tidak digaji oleh negara. Dia mengucapkan hal-hal itu mewakili dirinya sendiri dan tidak dibayar oleh negara. Jokowi harus melaksanakan kewajiban konstitusionalnya karena sudah disumpah. Jadi cara berpikir berparadigma ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh para pendukung kekuasaan. Dan mereka sangat terganggu. Kenapa terganggu? Makanya kemudian muncul kata penjilat itu. Walaupun dalam konteks ini Silvers nggak bisa marah karena Rocky tidak menuju langsung kepada orangnya. Kalau dia merasa itu salahnya sendiri, ya kan? Kalau dia mengatakan dia tidak cari apa dan lain sebagainya, dia mestinya tidak perlu tersinggung. Toh dia seperti dikatakan tidak mencari apa-apapun, ya. Begitu sobat sekalian.